Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai cara untuk membangun sebuah website. Nah, yang pertama yang perlu kita tahu adalah sebenarnya website itu apa sih gitu. Jadi website merupakan kumpulan dari informasi atau page yang tergabung dalam suatu domain atau subdomain yang bisa diakses melalui internet. Lalu domain ini sebenarnya apa? Ya tadi kalau teman-teman tahu bisa ada .com, .id, .org. Nah, itu namanya domain. Jadi sekumpulan informasi atau page dalam suatu domain atau subdomain yang bisa diakses melalui internet. Ini sepertinya teman-teman juga sehari-hari juga mengakses internet dan juga mengakses website gitu melalui platform seperti Google ataupun Microsoft, Bing itu website. Lalu sejarah website sendiri itu mulai dibangun sejak tahun 1955 di London, Inggris. Jadi waktu itu founder internet Sir Tim Berners-Lee. Ini ilmuwan komputer dari Inggris yang menemukan website pada saat itu. Lalu pada tahun 1990 Berners menemukan 3 teknologi yang menjadi basis, menjadi dasar bagi website. Yang pertama HTML. Ya, HTML ini merupakan bahasa format web gitu, jadi bahasa yang dipakai dalam web. Lalu URL atau alamat, misal HTTP belajarbisnis.com, https:/belajarbisnis.com gitu, itu namanya URL, alamat. Lalu HTTP, nah ini protokol jaringan yang digunakan, dalam suatu website. Nah, selanjutnya fungsi website. Yang pertama, website sebagai sumber informasi. Mungkin banyak dari kita yang mencari informasi di website gitu, banyak berita ataupun pengertian-pengertian. Misal ada mahasiswa yang mencari tugas gitu, mencari jurnal, cari di website, cari sumber informasi, mencari buku, cari di website gitu. Atau ingin berbelanja, nah ini e-commerce, sarana jual beli melalui website. Melalui website bisa login di beberapa platform jual beli online gitu. Selanjutnya sebagai blog atau tempat menulis. Nah, ini bagi teman-teman blogger atau yang sudah pernah menulis mungkin di website, di blog atau di Medium, mungkin sudah tidak asing lagi gitu kalau website juga difungsikan sebagai blog atau tempat menulis. Selanjutnya sebagai sarana hiburan. Nah, melalui website bisa membuka YouTube misalnya atau mencari games gitu, bisa di website. Selanjutnya cara membuat website. Nah, ini ada beberapa langkah atau tahapan. Pertama, tentukan tujuan dulu. Website kita tuh sebenarnya untuk apa? Apakah untuk company profile misalnya, atau untuk berjualan, atau untuk menulis sebagai blogger gitu, atau untuk sumber informasi misal tentang games gitu, atau tentang bisnis, itu bisa. Tentukan tujuan dulu, setelah itu cari platform atau CMS yang tepat gitu. Setelah dapat platformnya, lalu pilih nama domain dan hostingnya gitu. Domain misal belajarbisnis.com atau tokobuah.id gitu, itu contoh nama domain. Lalu install dan lakukan setting pada website. Nah, ini akan kita pelajari di materi selanjutnya. Nah, ini tadi sebelumnya kan dibahas langkah-langkah cara membuat website. Ada pilih platform CMS. Nah, sebenarnya CMS itu apa? Nah, Content Management System. Jadi CMS ini sistem software yang digunakan untuk membangun website gitu, tanpa menggunakan coding. Nah, ini mudahnya CMS dibandingkan cara lain gitu. Mungkin membutuhkan skill coding gitu yang mumpuni, tapi CMS ini kita udah nggak terlalu membutuhkan lagi skill coding itu, tanpa menggunakan coding. Mungkin ada penggunaan coding, cuman hanya di beberapa langkah yang advance gitu. Untuk yang standar itu tanpa menggunakan coding. Beberapa contohnya CMS, ada WordPress yang terkenal, Joomla, dan juga Drupal. Ini teman-teman bisa cari lebih lanjut lagi. Nah, ini WordPress yang akan kita gunakan ke depan.
Kenapa WordPress? Nah, ini platform yang paling banyak digunakan di dunia, lebih dari 60% di dunia. Sedangkan platform lain seperti Joomla, Shopify, Drupal, Squarespace, Wix itu masih sangat sedikit sekali persentasenya. Ya, ini dominasinya dikuasai oleh WordPress. Alasannya apa? Ini ada banyak sekali kelebihannya. Komunitasnya besar gitu, bersifat open source. Jadi kalau kita ingin sharing dengan pengguna CMS WordPress lain di berbagai penjuru dunia bisa, karena komunitasnya besar, lalu user friendly dan gratis gitu. User friendly, enak diedit, enak dilihat juga gitu. Tidak membutuhkan skill coding. Nah, ini yang paling penting tadi ya. Lalu punya banyak pilihan plugin dan tema. Ini nanti teman-teman kita pelajari di pertemuan selanjutnya, mencari plugin dan juga tema. Nah, WordPress sendiri ada dua teman-teman, .com sama .org. Bedanya apa? Ini, kalau WordPress.org itu ads placement-nya tersedia, kalau WordPress.com tidak tersedia. Lalu personalisasi pluginnya, kalau .org itu tersedia, tapi kalau yang .com itu terbatas, hanya untuk premium member saja. Lalu personalisasi temanya juga tersedia, kalau yang .com terbatas. Nah, lalu fitur e-commerce untuk ORG tersedia, kalau yang .com tidak tersedia. Kalau backupnya ini ORG manual, kalau WordPress.com dijamin oleh WordPress. Nah, itu keunggulan WordPress.com. Selanjutnya cara mendaftarnya bagaimana gitu. Nah, teman-teman bisa klik wordpress.org gitu, lalu register di sini ya. Lalu isi data sesuai yang dibutuhkan membuat akun seperti ini ya. Nah, jika teman-teman belum punya akun, teman-teman bisa cari di sini di website kita skidigitalmarketing.com. Pilih hosting ya. Hosting, lalu pilih paketnya, teman-teman mau 6 bulan, 3 tahun, setahun, 2 tahun gitu. Setelah itu teman-teman bisa memilih domain. Misal teman-teman punya toko online benang gitu, tokobenang.com, atau mungkin teman-teman punya toko kue kering.com, atau teman-teman pengen nulis aja gitu, nulis bikin blog sesuai nama teman-teman, misal putrapertama.com, itu contoh domain-domain. .id juga bisa, .org gitu, tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing. Sekian materi yang pertama terkait pengenalan website dan juga WordPress. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya di materi yang lain. Terima kasih.